Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwika Putra Ardiansyah, NPI 11519000255. Kali ini saya akan berpidato tentang kebangsaan HUT RI kemerdekaan ke-76 tahun di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sebangsa dan setanah air. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk memperingati HUT kemerdekaan RI ke-76. Tak lupa pula kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman penuh cahaya. Semoga syafaatnya melimpah kepada kita. Telah sama-sama kita ketahui bahwa Senin 17 Agustus 2021 kita memperingati Hari Kemerdekaan RI yang telah diperjuangkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan oleh para leluhur pendahulu kita semua. Pada hari kemerdekaan ini, kita ketahui harus tahu kenapa diwajibkan cinta kepada tanah air kita sendiri. Karena kita harus cinta kepada tanah air yang dimana disinilah kita berdiri dan berpijak. Di atas tanah air kita tumpah darah kita. Karena kita bangsa Indonesia kaya akan budaya dan suku yang bermacam-macam. Sehingga kita bangsa Indonesia bersyukur dengan kekayaan yang telah diberikan kepada kita semua. Kita dapat mengenal suku bangsa yang berbeda-beda dengan kita. Indonesia mempunyai budaya yang sangat melimpah. Di Indonesia ada berbagai macam budaya. Budaya di dalam negeri kita ini turun-temurun menurun karena budaya tersebut dipakai oleh anak cucunya. Misalkan seperti budaya tari, musik, dan masih banyak lagi terdapat di Indonesia. Suatu saat juga budaya-budaya ini akan dipakai oleh anak cucu kita nanti. Maka dari itu, marilah kita memaknai hari kemerdekaan ini dengan mencintai budaya suku bangsa yang ada di Indonesia. Para saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia, jangan jadikan hari ini adalah hari mengenang kemerdekaan, namun jadikan hari ini sebagai momen untuk dapat mendedikasikan diri menjadi lebih baik. Jadilah bagian dari pembangunan bangsa ini. Jagalah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Untuk itu, tunjukkanlah apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa tercinta. Sungguh, hanya rakyat yang menyadari kebesaran Tuhan yang dapat berbagi untuk negeri. Tepat hari ini, 76 tahun yang lalu, bendera merah putih berkibar dan lagu kebangsaan berkumandang di bumi pertiwi dengan hikmat sebagai tanda bahwa kebangsaan tanah air kita tercinta telah merdeka. Para leluhur kita 76 tahun yang lalu berjuang dengan segenap jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa ini dari penindasan dan penjajahan bangsa lain, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Suatu saat ini, kita semua perlu mengetahui bahwa kita juga masih berjuang melawan pandemi COVID-19 yang belum juga usai hingga saat ini. Seharusnya peringatan Hari Kemerdekaan ini dapat dijadikan momen untuk merenungkan jasa dan perjuangan para pahlawan kita terdahulu, dan juga biasanya momen Hari Kemerdekaan ini
dirayakan dengan berbagai lomba dan acara panggung musik. Tetapi itu semua tidak bisa digelar di tahun ini karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk menahan diri di rumah agar tidak terjadi klaster kenaikan COVID-19. Akhirnya, kita semua merayakan sendiri di rumah dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kemerdekaan ini dapat dirasakan hingga cucu kita kelak nanti. Dan agar pandemi COVID-19 lekas selesai di tanah air tercinta. Kontribusi tersebut dengan kita menahan diri di rumah dapat menjadi dampak yang baik untuk negeri. Banyak masa dan acara yang terlewatkan karena terhalang oleh lockdown dan PPKM yang tiada henti. Untungnya, angka COVID-19 yang sekarang ini sudah mulai berkurang. Namun, tidak perlu kecil hati, karena terhadap bangsa dan negara, saya rasa tidak melulu berupa tindakan-tindakan besar atau luar biasa. Peran tersebut dapat berupa tindakan kecil dan sederhana, tetapi sangat berarti dengan contoh tindakan menahan diri di rumah dan tidak mengadakan acara-acara tersebut. Kita bisa mulai dengan di lingkungan kita sendiri, di rumah kita masing-masing. Sebagai pemuda, ingatkanlah orang tua atau lebih muda dari kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Peran-peran tersebut mungkin sederhana dan tidak terlihat heroik, tetapi sebenarnya sangat berarti. Teruslah berperan sesuai kapasitas masing-masing. Tentunya, semangat juang para pahlawan dan leluhur kita terdahulu harus kita tanamkan dalam diri, agar kita juga bisa bangkit dan melawan pandemi COVID-19 dan hidup kembali normal seperti biasanya. Untungnya, angka positif COVID-19 yang di Indonesia ini sekarang sudah mulai berkurang. Masyarakat pun sudah banyak kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, dan melakukan kegiatan perekonomian. Selain itu, banyak juga acara beragam kesempatan yang dapat digelar untuk menyambut era new normal. Sebagai umat beragama yang taat, mari kita hargai kerja keras tenaga medis, satuan tugas, dan orang-orang selama ini berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Mari kita doakan agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai warga negara, bila masih di rumah, sebaiknya di rumah saja. Tentunya, rasa lelah karena sudah hampir 2 tahun lamanya kita didera pandemi ini, virus COVID-19 yang belum juga usai. Namun, di tengah situasi ini harusnya kita tetap bersama-sama untuk mengikuti anjuran dari pemerintah, pusat maupun daerah, agar pandemi di negara kita ini cepat usai. Marilah kita memaknai HUT kemerdekaan RI yang ke-76 ini dengan menegakkan protokol kesehatan dan mengikuti anjuran dari pemerintah pusat maupun daerah, serta mengikuti salah satu program, yaitu vaksin demi memupus penyebaran virus COVID-19 di tanah air tercinta. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berjuang saudara-saudaraku melawan pandemi COVID-19. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, kita pasti bisa. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.